Oke, pada proyek kita kali ini, mitra kita adalah Panti Asuhan Tunas Bangsa Denpasar yang beralamat di Jalan Gunung Seraya 1 nomor 25 Denpasar, Bali. Jadi tujuan proyek kali ini adalah untuk mengimplementasikan nilai SDGs nomor 2 di bidang tanpa kelaparan, yaitu dengan mencapai ketahanan pangan, memperbaiki kualitas nutrisi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan, yang merupakan wujud sikap kepedulian yang mencerminkan nilai-nilai kewarganegaraan. Jadi masalah yang kita hadapi ini adalah Panti Asuhan Tunas Bangsa kekurangan lahan untuk melakukan kegiatan cocok tanam dengan media tanah dikarenakan dominan lahan di panti ini menggunakan paving. Nah, maka dari itu hidroponik menjadi salah satu solusi yang tepat yang dapat menekan pengeluaran di tengah naiknya harga pangan dan menjadi upaya mendukung ketahanan pangan secara mandiri di lingkungan panti asuhan. Solusi yang ditawarkan yaitu setelah melakukan design thinking di Mairo, kami menawarkan solusi dengan edukasi kepada anak-anak panti tentang manfaat dan teknik dasar hidroponik dan juga melaksanakan kegiatan berupa penanaman benih dan melakukan pemindahan bibit ke media hidroponik. Kemudian, telah terlaksana kegiatan bercocok tanam dengan metode hidroponik bersama anak-anak Panti Asuhan Tunas Bangsa sebanyak 11 orang dari usia 12 hingga 17 tahun. Diharapkan juga semua pengetahuan tentang hidroponik yang diberikan dapat berguna bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan sayur-sayuran tanpa perlu lahan yang luas untuk bercocok tanam. Bagi anak-anak panti, mendapatkan pengetahuan tentang cara bercocok tanam menggunakan metode hidroponik dan kedepannya mereka dapat memenuhi asupan sayuran yang bervariasi untuk mewujudkan nilai SDGs nomor 2. Bagi mahasiswa, mengasah soft skill dalam bidang mengajar, berkomunikasi, dan memandu jalannya praktik agar materi dan metode hidroponik dapat tersampaikan dengan baik kepada anak-anak panti. Ada nggak kesan pesan untuk mahasiswa Primakara untuk selanjutnya proyeknya harus bagaimana gitu? Apa ada yang perlu ditingkatkan atau kritik juga tidak masalah? Gitu? Boleh. Menurut saya ini sudah sangat bagus sekali ya, karena kan apalagi di panti asuhan kami di Tunas Bangsa ini adalah kegiatan pertama kalinya. Jadi menurut saya ini adalah hal baru untuk meningkatkan kreativitas anak-anak. Kalau menurut saya kritiknya untuk kakak-kakak sekalian sih cukup bagus. Mungkin nanti lebih ditingkatkan lagi untuk mungkin tepat waktunya atau mungkin ya. Dan itu aja sih menurut saya. Kalau untuk kegiatan segala macamnya sudah cukup baik menurut saya. Nah,
kita bakal review sedikit ya Mak ya tentang project kita itu dari segi lingkungannya dulu deh. Dari lingkungannya sendiri di sana itu cukup bersih ya Mak ya. Jadi sama suhunya juga sih kan seperti yang kita tahu Denpasar ini tuh panas ya. Tapi pas kita menjalankan project kita waktu itu walaupun di siang hari nggak terlalu panas sehingga kita tuh cukup nyaman gitu. Jadi dari segi environment-nya tuh udah oke banget untuk kita mahasiswa melaksanakan project kita. Kemudian dari kepala pantinya sendiri itu ada Bu Laili ya. Bu Laili ini sangat ramah sekali dan menyambut kedatangan kita sampai implementasi, bahkan sempat memberikan kita legacy. Maksudnya legacy apa sih namanya itu? Dia sempat ngerekamin hasil dari kita. Jadi kita bisa follow up lewat video itu ya. Nah, nanti videonya ditampilin di sini. Nah, jadi dari video tersebut juga tanaman kita ini tumbuh dengan segar ya. Segar berarti membuktikan bahwa proyek kita ini berhasil. Oke, itu dari kepala pantinya sangat ramah, acungi jempol sekali. Kemudian lanjut ke anak-anaknya, benar. Jadi waktu implementasi waktu itu kita dapat 11 anak ya? Iya, 11 anak. Dari Nah, usia 12 ya? 12 sampai 17 tahun gitu, dari SMP sampai SMA bener ya? Nah, terus kita itu pembagiannya waktu itu kita di sesi pertama itu kita kasih tahu teorinya dulu tentang apa itu hidroponik, keunggulannya, terus tanaman apa aja yang kita bawa gitu untuk ditanam nantinya. Kemudian ada praktek. Nah, praktek ini kita bagi jadi dua ya, Mak ya? Jadi dua. Jadi praktek yang pertama itu kita melakukan penanaman benih yang dilakukan oleh kelompok cewek-cewek. Dan yang kedua itu, praktek kedua itu dilakukan oleh kelompok cowok-cowok, yaitu pemindahan bibitnya. Oke, jadi semasa praktek ini tuh have fun aja ya kita ya, have fun, semuanya senang-senang, dan pemandunya juga pas praktek ini diambil alih banyak sama teman kita ya, rekan sekelompok kita Kak Ratna ya. Nah, kemudian setelah itu tibalah saatnya kita melakukan wawancara kepada salah satu kita ambil dua dari kelompok cewek sama kelompok cowok. Kita ambil perwakilannya dan di wawancara ini ternyata kita menemukan kekurangan dari implementasi kita tadi, yaitu ternyata di bagian teorinya. Karena di sesi wawancara kita nanyain ke anak-anak itu tentang pertanyaan-pertanyaan sederhana mengenai hidroponik, kayak hidroponik itu apa keunggulannya kayak gitu-gitu. Tapi ternyata anak-anak belum mampu menjawab. Nah, jadi kekurangannya itu di teori sebenarnya. Jadi ini sebenarnya bisa menjadi bahan evaluasi kita ke depannya kalau mau melakukan proyek serupa gitu, untuk lebih prepare lagi di bagian teori dan lebih mendalami empathy map-nya sebenarnya ya, terkait apa yang sebenarnya bisa membuat anak-anak ini lebih mengerti gitu ya. Karena kan nggak bisa disamain juga sama usia kita ya, karena mereka masih usia SMP dan SMA. Jadi penyampaiannya nggak bisa disamakan dan kita juga harus lebih mengerti apa yang mereka sukai sehingga materi yang kita sampaikan itu lebih terserap lagi ke dalam diri mereka ya. Oke, kalau dari kita sendiri sih kita enjoy aja ya menjalaninya, karena beberapa dari kita juga untuk ke tempat itu tuh nggak terlalu jauh juga gitu ya, walaupun beberapa juga jauh juga sih. Ya kita enjoy aja karena anak-anak juga antusias begitu. Segitu aja kali ya kalau dari kita senang-senang aja, benar nggak sih? Oke, segitu aja kali ya Maya untuk sesi review ini. Bye bye.